semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, tapi ada yang tidak sehat dengan negeri kita ini. Ya, kasus korupsi di negeri kita ini sepertinya sudah mendarah daging. Sehingga banyak yang menyebutkan bahwasanya korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya. Nah, yang baru-baru ini terungkap adalah kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bayangkan betapa teganya dan kejamnya orang-orang itu. Nah, dalam Islam sendiri, korupsi dibagi menjadi beberapa dimensi. Ada riswah atau suap, kemudian pencurian, penipuan, dan al-khianah atau khianah. Nah, riswah sendiri termasuk dalam kategori dosa besar. Dia merupakan perbuatan tercela yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, riswah atau bahasa kerennya gratifikasi merupakan perbuatan di mana kita memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mempermudah urusan kita. Tentu saja hal ini merugikan orang lain pula. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullah ala arrosi wal murtasi, laknat Allah kepada orang yang memberi dan menerima suap. Sehingga hukum suap dalam Islam sudah jelas bahwasanya haram atau dilarang. Nah, apabila laknat Allah sudah jatuh kepada seseorang, maka akan merugi hidupnya. Nasibnya kelak di akhirat juga akan rugi, hidupnya penuh dengan kesengsaraan, dia tidak mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai masalah akan melilitnya. Kita sebagai generasi milenial adalah the leader of tomorrow. Artinya kita adalah pemimpin bagi negeri kita nantinya, mana nasib sebuah bangsa ada di tangan kita. Maka harapan tertumpu pada kita, di mana kita menjadi elemen yang akan menorehkan tinta emas dalam upaya pemberantasan korupsi. Seperti itu. Saat ini eranya generasi milenial untuk unjuk kebolehan, di mana seluruh aspek kehidupan dipengaruhi oleh generasi milenial yang tentunya berbasis teknologi. Segala teknologi atau segala informasi apapun dapat kita akses dengan mudah dimanapun dan kapanpun kita mau. Seperti adanya YouTube, Instagram, dan berbagai sosial media lainnya. Nah, YouTuber, influencer, mereka sangat berperan aktif dalam masyarakat. Lantas, apa hubungannya mereka-mereka ini, sosial media, generasi milenial, influencer, dengan upaya pemberantasan korupsi? Tentu saja kita memiliki peran untuk memberantas tindak pidana suap yang akan menjadi korupsi besar nantinya. Dengan memanfaatkan sosial media yang ada, kita dapat menyuarakan semangat anti korupsi. Artinya kita dapat memberi doktrin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menggalakkan anti gratifikasi atau anti suap. Nah, seluruh lapisan masyarakat ini tidak terbatas, bisa muda, tua, kalangan menengah, kalangan atas, semua karena mengakses yang namanya media sosial. Nah, poster-poster anti korupsi atau anti gratifikasi dapat kita upload di sosial media kita, seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Nah, peran-peran kecil lain yang dapat kita berikan contoh adalah misalnya kita sedang berjalan, kemudian ada razia misalnya. Nah, kita di sana tidak perlu memberikan apapun kepada petugas agar hukuman kita diringankan. Dari hal-hal kecil yang kita lakukan dapat membentuk pola pikir yang baik. Pola pikir yang baik akan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan ini akan terbentuk tanpa larangan dan tanpa diatur, sehingga seseorang akan selalu menjaga integritasnya. Akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan suap ini adalah orang-orang akan kehilangan rasa amanah dan rasa adil, karena mereka akan melakukan suatu pekerjaan apabila diberi upah atau imbalan. Sedangkan orang-orang yang tidak memberinya apa-apa, mereka tidak akan melayani. Sebagai muslim yang baik juga, seharusnya kita tahu bahwasanya kita dilarang untuk mengambil, apalagi menikmati harta-harta yang haram, harta yang berasal dari suap seperti ini. Nah, semoga apa yang dapat saya
saya sampaikan tadi bermanfaat bagi saya sendiri dan orang lain. Kemudian semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari proses suap, dijauhkan dari orang-orang yang melaksanakan